imam itu untuk diikuti. Jadi kalau misalnya imamnya adalah imam mukim, orang yang tidak safar, karena imamnya 4 rakaat, berarti kita yang safar mengikuti dulu imam 4 rakaat. Jadi jangan diringkas-ringkas, biar misalnya pas imam tasyahud awal lalu biar salam, jangan. Jadi tetap ikuti 4 rakaat juga. Nanti setelah 4 rakaat selesai, lalu kita melaksanakan sholat asarnya 2 rakaat. Nah, jadi yang kita qashar hanya asar, tapi kita sudah berniat untuk menjamak 2 waktu sholat ini. Nah, bagaimana kalau sebaliknya kita orang yang safar, malah kita diminta untuk mengimami? Nah, karena mungkin ada yang kenal dengan ustadz siapa misalnya yang kebetulan Sidin sedang safar, sakanya Sidin singgah di masjid misalnya istiqomah kandangan misalnya, sakanya disuruh baik apiannya serta imam ya misalnya, padahal Sidin sedang safar. Tapi karena mungkin sebagai penghormatan atas apa yang diminta oleh jamaah, akhirnya Sidin pun mau mengimami. Tapi Sidin sudah meniatkan untuk sholat zuhur dengan qashar, jamak dan qashar. Maka ketika Sidin selesai daripada 2 rakaat, berarti Sidin selesai 2 rakaat salam, maka jamaah yang ada di belakangnya tinggal meneruskan 4 rakaat. Jadi menyambung rakaat yang ketiga. Menyambung rakaat yang ketiga, sebagaimana hal ini pernah terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Nabi dalam sebuah Fathul Mekah. Jadi dalam sebuah Fathul Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memerintahkan kepada penduduk Mekah. An Anas bin Malik qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ilal Makkah. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah. Fasalla rak'ataini. Kemudian kami melaksanakan salat 2 rakaat. Mohon maaf, bukan ini, Pak. Mana ya? Dalam Fathul Mekah. Jadi pada saat itu Nabi berada pada Fathul Mekah, kemudian Nabi pun mengimami salat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk berdiri, terutama mereka yang penduduk Mekah. Rak'ataini ukhrayaini, kata Nabi, bangunlah kalian untuk mengerjakan 2 rakaat lanjutan. Jadi pada saat itu Nabi memerintahkan agar orang-orang penduduk Mekah yang mereka sudah masuk Islam untuk meneruskan sholatnya, menambahkan 2 rakaat lagi, karena kalian adalah penduduk yang mukim. Nah, kalau terdapat hadisnya mana ya? Pokoknya di dalam buku ini juga. Jadi disebutkan pada saat itu Nabi memerintahkan kepada orang-orang untuk menambah 2 rakaat lagi, Pak. Nah, jadi kalau misalnya tadi imamnya cuma 2 rakaat karena jam qashar, maka makmumnya sementara orang-orang yang mukim, ya sudah mereka meneruskan sholatnya 2 rakaat tambahan. Nah, jadi 2 rakaat tambahan ini bisa sendiri-sendiri aja menambahkan. Jadi masing-masing menambahkan, atau mungkin salah seorang di antara mereka ada yang maju sebagai imamnya. Nah, itu boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau yang menjadi imam adalah orang yang mukim, maka kita yang safar tetap mengikuti tamam dulu, sempurna dulu. Kemudian selanjutnya adalah jarak. Nah, jarak berapa jarakkah yang memungkinkan bagi kita sudah dikatakan boleh untuk melaksanakan sholat secara jamak dan qashar. Nah, memang hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara ini ada beberapa hadis yang berbeda-beda, Pak. Ada beberapa hadis yang berbeda-beda menyebutkan tentang jarak. Pertama adalah hadis yang menyebutkan bahwa
Sa'atu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik an qasri shalah, tentang mengqasar salat. Kalau menjamak ada masalah, walaupun kita tidak sabar boleh menjamak, tapi yang membolehkan kita meringkas menjadi 2 rakaat itu hanya gara-gara sabar. Berapa jarak yang boleh bagi kita untuk sudah boleh dilakukan qasar? Faqala, kemudian ia pun menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin. Nabi kalau melakukan perjalanan sepanjang 3 farsah atau juga 3 mil. 3 farsah atau 3 mil. Aw thalathati farasikh. Maka beliau pun salat raka'ataini. Beliau pun salat 2 rakaat. Itu pertama, Pak. Jadi 3 mil. 1 mil itu sama dengan 748 km. Atau 3 mil itu sama dengan 5,5 km. Jadi 3 farsah itu sama dengan 16,5 km, Pak. Berarti dari pal 1 sampai pal 16,5 itu sudah dianggap 3 mil. Cuma beda Bang Pak antara perjalanan bahari dengan perjalanan kita wahidi. Amun kita wahidi kendaraan ke Gambut bisa sampai 15 menit aja Pak. Bahari itu naik gunung, turun gunung. Nah ini. Itu pertama. Yang kedua adalah ada hadis yang menyebutkan 6 mil. An Anas, anna Rasulullah SAW, dari Anas, sesungguhnya Rasul SAW salat zuhra bil Madinah arba'an. Beliau salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Nah, kemudian wasallal asra bi Dzulhulaifah, lalu beliau jalan menuju Dzulhulaifah. Pada saat sampai di Dzulhulaifah, lalu Nabi pun mengqasar salatnya menjadi 2 rakaat. Jadi zuhur 4 rakaat di Madinah, sementara asarnya beliau mengerjakan itu di Dzulhulaifah, yaitu sebanyak 2 rakaat. Nah, lalu oleh para ulama berapa jarak antara Madinah dengan Dzulhulaifah? Nah, jarak antara Madinah dengan Dzulhulaifah itu sekitar 6 mil atau 10,488 km, atau sekitar ya kita genapkan aja 10,5 km. Nah, berarti kalau misalnya ini 10,5 itu sudah menjadi jarak dibolehkannya qasar. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis yang menyebutkan 4 burud. 4 burud itu sama dengan 16 farsah. 16 farsah. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ahlal Makkah, wahai penduduk Makkah, la taqsurus shalah, kalian tidak boleh mengqasar salat fi adna min arba'ati burdin min Makkah ila Asfan. Kalau jarak kalian itu kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usfan, sehingga kalau lebih daripada itu maka baru boleh. Jadi 4 burud minimalnya. 4 burud itu sama dengan 16 farsah, atau kalau kita hitung kilometer antara 80 sampai dengan 88 kilometer. Maka itu para ulama berpendapat 85. Nah, jadi pendapat para ulama 85 itu Pak bukan pendapat hadis, tetapi pendapat para ulama. Kan dalam hadis tadi disebutkan 4 burud atau juga 16 farsah. Lalu para ulama mengira-ngira kurang lebih 85 km. Kemudian hadis yang keempat menyebutkan adalah jarak yang dibolehkan bagi kita sudah bisa mengqasar salat kalau jaraknya adalah 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan atau kurang lebih 135 km. Ini hadis yang keempat. Hadis yang keempat, 135 km. Nah, oleh karena itulah, karena hadis-hadis yang menyebutkan minimal jarak perjalanan yang dibolehkan untuk mengqasar itu beda-beda, maka dalam hal ini kita tidak bisa hanya memungut satu hadis kemudian menafikan hadis yang lain. Jadi karena boleh kita
menggugurkan hadis yang lain sementara kedudukan hadis itu sama-sama sahih. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara pertama melihat ilat hukumnya. Nah, ilat hukumnya kenapa Nabi membolehkan bagi kita untuk mengqashar? Yaitu adalah kalau perjalanan itu sudah dianggap menyulitkan. Nah, jadi pertama, kalau perjalanan itu menyulitkan bagi kita, berarti itu sudah ada keringanan untuk mengqashar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu berdasarkan standar uruf atau juga adat. Bahasa kitanya kalau hanya betulakan ke Banjarbaru atau ke Martapura itu hanya dianggap bajajalanan aja. Kan anak kemana? Anak berjalan dulu ke Banjarbaru. Nah, itu berjalanan. Tapi kalau misalnya sudah lewat daripada itu ke Kandangan, anak kemana? Pindah banyak membawa barang. Aku anak madam dulu Jasidin ke Kandangan atau ke Amuntai Jasidin atau ke Alabiu. Nah, itu artinya apa? Itu sudah dianggap sebagai suatu safar. Jadi kalau hanya ke Banjarbaru, Martapura, mungkin ini hanya dianggap sebagai perjalanan yang singkat aja. Bahasa kitanya mungkin dari pagi berangkat, sore sudah pulang. Tapi kalau sudah sampai ke Kandangan, itu sudah sampai tepa malam, Pak. Nah, inilah yang dianggap sebagai sesuatu yang dibolehkan bagi seseorang untuk mengqashar. Lagian jarak Kandangan itu berapa kilo, Pak? Sudah sampai 85 lah. Sudah lebih. Oh, 100. Nah, okay. Berarti Kandangan atau mungkin juga Tapin itu sudah boleh bagi kita untuk menjamak dan mengqashar. Jadi sesuai dengan uruf atau adat. Jadi kita tidak bisa mematok 16 kilo Jusidin, aku sudah 16 kilo nih. Berarti sudah boleh bagi aku sudah mengqashar, tidak. Jadi bagaimana perjalanan itu menyulitkankah? Ada itu pertama. Yang kedua yaitu adalah yang di situ kita memang menempuh perjalanan yang di situ kita dalam artian sudah dianggap safar secara adat atau juga secara kebiasaan masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau keadaan-keadaan yang demikian memang kita alami, maka boleh bagi kita untuk mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi bagaimana kalau misalnya pian hendak berangkat dengan pesawat menuju Jakarta, sementara waktu zuhur sudah tiba, pian masih di rumah. Apakah boleh sudah pian untuk mengqashar? Maka tidak boleh, Pak. Yang boleh itu adalah hanya menjamak saja, menggabungkan. Pian khawatir nanti asalnya di mana? Karena tahu kan mungkin sulit kita di bandara sholat dan segala macamnya, ya sudah gabungkan saja sebelum pian berangkat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, berangkat pian. Nah itu akhirnya apa? Mudah bagi kita. Asar kita kada kepikiran lagi karena kita sudah melakukannya di rumah. Jadi karena kita masih berada di rumah, berarti di situ kita masih melaksanakan sholat secara tamam atau juga sempurna. Tapi tadi boleh bagi kita untuk menggabungkannya. Kemudian berapa harikah kita dibolehkan untuk melakukan sholat secara jamak dan qashar? Nah, ini memang juga disebutkan dalam beberapa hadis. Itu ada beberapa hadis yang berbeda-beda juga, Pak, penyebutannya. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat secara jamak dan qashar itu 19 hari, Pak. 19 hari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala aqama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 19 yaksuru. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau menetap selama 19 hari. Maka 19 hari itu pula Nabi mengqashar sholatnya. Maka jika kami menetap selama 19 hari, kami pun mengqashar sholat. Jika lebih daripada itu, kami menyempurnakan sholatnya. Nah, jadi kalau misalnya sudah lewat dari 19 hari, maka kami pun, kata para sahabat, menyempurnakan sholatnya. Kada lagi mengqashar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga hadis yang menyebutkan 20 hari, baik.
An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Nabi pernah berada atau menetap di Tabuk isyrina yauman, selama 20 hari. Jadi berada di Tabuk, perang Tabuk. Yaksuru shalah, Nabi pun pada saat itu mengqasar salatnya. Berarti kalau 20 hari itu masih boleh. Nah, kemudian ada lagi Pak yang menyebutkan 6 bulan bahkan Pak. Nah, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar annahu qala, ia berkata, uriha alaina salju wa nahnu bi'adrabijan, yaitu adalah di Azerbaijan. Nah, jadi pada saat itu kami berada di Azerbaijan tis'ata ashhurin, selama 6 bulan. Asittata, maksudnya sittata ashhurin, selama 6 bulan. Fi Gaza, yaitu dalam suatu peperangan. Jadi berada di Azerbaijan dalam sebuah peperangan selama 6 bulan. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wa kunna nusalli raka'ataini, kami pun pada hari salat 2 rakaat. Jadi hanya 2 rakaat yang salat itu 4 rakaat. Nah, berdasarkan hadis ini, karena beda-beda tadi, ada yang 19 hari, ada juga yang 20 hari. Jadi menunjukkan bahwa hakikat musafir itu tidak tergantung pada batasan waktu tertentu, tetapi Nabi meringkas selama 20 hari atau juga 19 hari itu karena posisi beliau sebagai musafir. Nabi tidak pernah mengatakan siapa yang tinggal lebih dari sekian hari mesti menyempurnakan. Jadi tergantung kepada kita semua Pak. Maka itu dikuatkan dengan hadis dari Ibnu Umar tadi, 6 bulan pun berarti lebih dari 20 hari pun, selama itu memang masih safar, berarti dia masih boleh melaksanakan sholat dengan mengqashar. Nah, jadi sebenarnya tidak ada batasan bahasanya untuk mengerjakan sholat sekalipun lebih daripada 20 hari, mau 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Yang penting kita dalam hati ini masih meniatkan safar. Tapi ketika kita sudah membatalkan niat safar kita, maka ketika itu kita sudah wajib mengerjakan sholat secara tamam. Nah, ini misalnya pian sudah sebulan di Surabaya aja sini, aku hendak begana aja sini, membatalkan niat safar pian, berarti pada saat itu pian sudah harus sholat secara mukim atau juga sempurna. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.